Ah, cabingan, kok kalah lagi sih? Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hidup sebuah keluarga sederhana. Pak Yoga merupakan seorang ayah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sedang berada di bangku sekolah SMK. Setiap hari, Pak Yoga mencari nafkah sebagai tukang ojek pangkalan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bapak, tahun ajaran baru sudah mau dekat. Seragam Sari sudah lusuh-lusuh semua, Pak. Tas juga sudah mau rusak. Sari mau pakai peralatan yang baru-baru, Pak. Iya nak, Bapak tahu, insya Allah besok ya Bapak usahain ada uangnya. Yeay, terima kasih Bapak. Sari sayang Bapak. Ya udah nak, sana istirahat di kamar dulu. Bapak juga mau istirahat, besok Bapak carikan uangnya ya. Iya Pak, Sari juga mau tidur. Selamat malam ya Pak. Pak, Putari pemilik warung udah mulai nagihin soal utang, Pak. Kalau nggak dibayar, kita nggak bisa belanja lagi di situ. Tenang Bu, untuk uang Bapak akan secepatnya kasih ke Ibu. Bapak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari penumpang sebanyak mungkin, demi Ibu dan demi keluarga. Ya udah, Pak. Ibu doain besok lancar ngojeknya, dapat penumpang yang banyak ya. Iya Bu, terima kasih. Di balik senyumnya, Pak William menyembunyikan resah karena esok adalah ujian terberat baginya. Tentu saja ayah bingung karena akhir-akhir ini penumpang sedang sepi dan banyak cicilan yang harus ayah tanggung seorang diri. Benar saja sudah setengah hari, tapi Pak William hanya mendapatkan 2 penumpang. Tentu pendapatan itu masih sangat kurang karena Pak William harus menempati janjinya kepada Anna yang sudah mengharapkan diberikan peralatan sekolah baru. Ya Allah, udah tengah hari begini tapi cuma dapat 2 penumpang. Gimana ya caranya biar Sari anakku bisa beli peralatan untuk sekolah besok? Malahan ada utang yang harus dibayar juga di warung. Duh, pening kepalaku. Will, lama nggak ketemu. Gimana Narik? Masih sepi aja kayaknya. Sepi Jang, udah tengah hari baru dapat 2 penumpang. Stres aku Jang. Yang sabar lah Will. Gimana kabar anak dan istrimu? Baik-baik aja Ram? Alhamdulillah baik Jang, tapi ya gitu deh. Gitu gimana maksudmu Will? Coba cerita sama aku. Gini Jang, aku sebenarnya lagi butuh uang untuk beli perlengkapan sekolah anakku. Juga utang di warung udah numpuk. Bingung aku gimana dapat uang dengan cepat. Aku turut prihatin sama kamu Will. Oh iya, tapi aku punya cara cepat Will buat dapetin uang. Coba kamu main ini aja nih, dijamin nanti duitku bakal berlipat ganda. Judul, Astagfirullah, nggak ah Jang, nggak bisa, dosa itu Jang. Saya mah nggak pernah main begituan. Tenang aja, kan ada yang tahu. Aku udah dapet 1 juta semalam, modal 100.000 doang. Ini baru aja aku pulang dari nongkrong. Kalau buat apa anakmu, cepatlah baliknya. Siapa tahu ntar bisa dapat lebih banyak kan? Bisa buat nutupin utang warung juga lumayan loh. Ya udah Jang, aku coba. Nggak ada pilihan lain juga. Nah, gitu dong. Ayo peran cepet buka HP-mu, sambil aku ajarin cara mainnya. Iman Pak William mulai goyah. Meski ia tahu perbuatan itu tidak baik, tapi demi sang anak ia berpikir mungkin ia bisa coba hanya sekali ini saja. Pak William pun tergoda dan melakukan deposit dengan uang yang ia dapatkan dari hasil mengojek tadi. Hah? Astaga, menang? Ini beneran? Tuh kan, aku bilang apa? Baru jika coba langsung JP. Wah, beneran bisa dapat segini? Cuma dari main pencet-pencet begini doang. Wah, ini sih bisa beli perlengkapan sekolah, juga bayar hutang di warung. Nah kan, cuma main sekali dapat segitu. Gimana kalau main tiap hari kan? Hahaha. Ya udah Jang, gua mau pulang dulu deh. Udah cukup ini mah buat ngasih ke istri. Makasih banyak ya Jang. Gacor Kang. Nih Bu, buat beli keperluan anak sama bayar utang di warung. Kalau ada sisa, pakai buat belanja mingguan ya Bu. Ini uang dari mana, Pak? Banyak banget. Bapak lagi dapat rezeki Bu, udah Ibu terima aja. Bapak bilang
Ditelepon tadi siang, baru dapat 2 penumpang. Kok tiba-tiba pulang bawa uang banyak? Bapak dapat dari mana? Nggak usah terlalu dipikirin gimana caranya, yang penting halal. Pak, bukan itu masalahnya. Ibu takut uang ini nggak benar, Pak. Bapak nggak nyolong kan? Ini banyak banget loh, Pak. Bu, aku lakuin ini buat keluarga, buat anak kita, supaya dia nggak malu masuk sekolah. Dan ibu bisa-bisanya nuduh aku nyolong. Udah, terima aja. Bukan itu, Pak. Ibu cuma takut Bapak kalau ada apa-apa. Ibu jadi khawatir sama Bapak. Cukup Bu, aku udah bilang, jangan dipermasalahkan. Udah, selesai. Seminggu setelah dia main judi online, dia selalu mengeluh tentang sepinya penumpang. Dia berniat kembali membuka situs yang pernah memberinya keberuntungan. Di hatinya seperti ada harapan bahwa mungkin saja keajaiban itu bisa terulang. Capek banget aku ngojek. Setiap hari selalu dapat penumpangnya dikit. Gimana nih ya? Aku pakai depo aja lah ya uang hasil narik hari ini. Cobalah sekali lagi, siapa tahu jackpot lagi. Hah? Serius habis saldonya? Pak, beres di dapur tinggal buat sekali masak. Nanti malam atau besok pagi udah nggak cukup lagi. Kira-kira Bapak masih punya simpanan uang nggak buat beli beras? Besok aja ya Bu, sekarang belum ada. Loh, dari pagi sampai sore nggak dapet penumpang sama sekali, Pak. Ada Bu, tapi aku pakai buat cicil utang temanku. Besok aku cari duit lagi. Iya, Pak. Gimana, Pak? Udah dapat uang belum buat beli beras? Maaf Bu, belum dapat. Ibu ngutang aja ke warung dulu. Loh, seharian nggak dapat penumpang? Apa buat bayar utang temen lagi, Pak? Penumpang sepi Bu hari ini, jadi nggak dapat banyak uang. Bukan mau nyalahin Bapak, tapi kita bener-bener nggak punya apa-apa, Pak. Ibu malu, Pak, kalau disuruh ngutang lagi di warung. Ibu itu udah sering jadi omongan tetangga, Pak. Halah Bu, aku juga udah berusaha keras. Di luar panas-panasan ngojek demi ibu sama Sari. Ibu harusnya bisa mikir. Gimana ya? Uang udah habis, beras juga udah habis. Gara-gara aku kalah mulu main slotnya. Gimana kalau aku deposit besar ya? Pasti bakal dapat banyak nih. Akhirnya William pun mencoba mengajukan pinjol sebesar 3 juta. Tapi bukannya untuk beli keperluan rumah, William malah mencoba memutarkan uang itu untuk judi online. Cabingan, kok kalah lagi sih? Pak, gimana uangnya? Bapak bilang kemarin hari ini bisa dikasih. Ya ampun, aku udah capek, jangan nanya-nanya mulu. Gak ada uangnya. Loh, Pak, kenapa ngomongnya gitu? Ibu kan cuma nanya. Kita ini butuh makan, Pak. Kamu kira aku seneng kayak gini? Setiap hari ngojek panas-panasan, pulang ditanyain duit terus. Udah, gak usah bahas lagi, aku capek. Karena William yang semakin hari nambah melarat, kini ibu dan anaknya pun memilih pergi dari rumah. Dan William pun ditinggal sendiri tanpa sepatah kata apapun. Aduh, udah mau sore gini cuma dapat 40.000. Cobalah saya depoin lagi, siapa tahu naik jadi 200.000. Pas juga nih cuacanya mau hujan, siapa tahu petir kakek ikut turun. Ya udahlah, deposit dulu. Angkat, 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 angkat. Pak Ustadz, jalannya ini licin banget nih Pak. Iya bapak-bapak, hati-hati Pak. Pak
Ustadz, jenazahnya hanyut, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah bapak-bapak. Ini sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita doakan yang terbaik untuk jenazah Pak Michael. Semoga segala dosanya diampuni oleh Sang Maha Kuasa. Amin.